Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 4 nih, pas. Sambil nunggu Bapak Ibu guru yang lain juga. Ini udah kedengeran belum? Nah, ngeheng kan? Oke, selamat hari Kamis nih Bapak Ibu guru. Kembali lagi bersama pengajar belajar. Di hari ini, tanggal 20 Mei 2021. Hari ini kita akan ada sesi bersama dengan Pak Heli. Mungkin kita langsung aja nih. Ini akan perkenalan sedikit ya tentang YGMB. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah pernah ikut juga sudah tahu. Tapi ini sekelas informasi aja buat yang baru ikut. Jadi di sini ada kita ada 2 program, ada pengajar belajar dan Generation Girl, di mana Generation Girl ini dikhususkan untuk para murid perempuan, lalu pengajar belajar dikhususkan untuk para pengajar seperti itu. Nah, di sini kita ada beberapa program-program kecil yang berada di bawah pengajar belajar, ada guru digital, ada belajar mengajar, dan juga ada kelas di sini. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru mau lebih tahu lebih lanjut, bisa juga buka di Facebook kita dan di Instagram kita ya. Nah, sebelum kita mulai mau informasikan dulu nih, tolong Bapak Ibu guru untuk tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung, supaya situasi tetap kondusif, lalu di sini bersifat diskusi. Jadi, kalau nanti pada saat Pak Heli sedang menjelaskan, Bapak Ibu guru punya pertanyaan, bisa langsung diketik aja di chat box gitu, sebelum takutnya lupa nanti mau nanyanya apa. Ya, nanti aku akan bantu bacakan ke Pak Heli juga ya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang 3D design menggunakan Tinkercad ya. Begitu ya Pak Heli ya. Di sini Iya, kita betul. Halo Pak Heli. Iya, halo, selamat sore. Sore, Selamat apa sore, kabar? teman-teman. Ya, kabar baik. Oke, mungkin kita langsung mulai aja nih karena hari ini kan singkat ya, cuma sejam nih, biar Mhm. semangat semuanya. Oke, langsung aku stop share dulu ya berarti. Nah ini sambil nunggu Pak Heli share screen juga, Bapak Ibu guru boleh masuk ke aplikasinya ya berarti ya. Aku langsung share aja aplikasinya ya Pak. Iya, aku udah share screen sih. Langsung share boleh di chat. Jadi selamat sore Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh akses ke platformnya tinkercad.com. Aku juga Jadi masih. tulisannya pakai TINKERCAD ya, Tinkercad ya. Jadi kalau dulu kan kita mungkin pas zaman saya kuliah dulu atau Bapak Ibu kuliah dulu ingin belajar 3D design, kita pakainya AutoCAD. Biasanya yang terkenal itu. Nah, sekarang ada aplikasi karena teknologi semakin maju, jadi banyak banyak orang yang mungkin ya ingin berlomba-lomba membuat platform baru dan salah satunya ini Tinkercad. Jadi mereka memberikan solusi bagi kita. Salah satunya tenaga pengajar, mungkin di sini ada juga yang bukan dari tenaga pengajar, mungkin ingin belajar 3D. Nah, ini cocok banget buat pemula. Karena kalau dulu saya ingin belajar 3D pakai AutoCAD itu kayaknya susah juga. Karena keterbatasan resources juga dan juga software yang mungkin ada harus bayar. Nah, sekarang mungkin bayar tapi dalam tanda kutip kita harus mengeluarkan uang untuk membeli data internet ya untuk mengaksesnya. Tapi overall ini itu free. Jadi Bapak Ibu bisa akses kapanpun dan di sini juga disediain namanya lesson plan. Seperti lihat screen saya. Jadi Bapak Ibu boleh scroll dulu, lihat-lihat. Nah, mereka juga tidak hanya menyediakan 3D design, tapi mereka juga menyediakan namanya untuk belajar elektronik, sirkuit, seperti di sini memakai Arduino, dan mereka juga baru menambahkan microbit, jadi kayak board mini PC untuk belajar pemrograman, tapi pemrogramannya dikombinasikan dengan sirkuit. Jadi bagaimana cara menyalakan LED atau membuat teknologi IoT, nah di sini juga diajarkan. Lalu juga ada dikaitkan dengan pemrograman secara pakai Blockly ya, pakai coding. Mereka juga menyediakan Python kalau nggak salah.
akhir-akhir ini, atau C, saya juga lupa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut. Nah, hari ini kita belajar 3D design dulu. Nah, untuk memulainya mungkin kita bisa klik sign in. Ya, klik sign in. Jadi saya back dulu ya. Di pojok kanan atas ada tombol sign in. Sorry, bukan tombol apa, menu ya, ada bar. Yang paling kanan bukan join now ya, tapi klik sign in. Karena kalau join now biasanya kalau saya atau sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru di kelas sudah membuat kelasnya di sini, nanti klik join now muridnya. Tapi untuk mempermudah kita klik sign in, lalu kita pilih sign in with Google. Atau yang punya Apple ID boleh sign in with Apple, bebas. Untuk percepat aja. Karena biasanya kita sudah sudah punya maksudnya akun Gmail. Nah, habis itu dia akan dialihkan ke Google seperti ini, pilih akun Google Gmail yang pengen disinkronkan dengan Tinkercad ini. Kalau untuk menerima email dari Autodesk dicentang boleh, nggak usah dicentang juga nggak apa-apa. Langsung klik continue. Nah, di sini ada tanda welcome yang baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebelum workshop ini udah coba-coba. Juga boleh dilihat-lihat dulu. Nah, kita klik let's go. Ini salah satu contohnya. 3D design, dan platform ini juga kita bisa connect ke 3D printer kalau kita punya 3D printer. Dan sangat berguna sekali makanya. Oke, klik let's go. Lalu kita akan masuk ke sini. Sebenarnya ini hanya intro aja sih. Ini kita boleh skip, kita boleh balik ke sini. Kita balik ke dashboard kita ya. Karena kita akan belajar yang lebih mudah dulu, tahap beginner. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang ke skip? Boleh tulis di chat. Oke, ada pertanyaan dari Ibu, siapa nih? Ibu Lisa ya. Ya, Ibu Lisa boleh langsung klik sign in ya, bukan join now. Sign in di pojok kanan atas. Lalu pilih sign in with Google. Jadi saya akan coba type di chat ya. Pilih sign in. Mungkin ada yang baru join, ketinggalan. Lalu pilih udah, Ibu Lisa sign. udah. Oke. With Google. Yang lain ada yang masih mengejar? Ya. Kenapa pilih sign in with Google? Biar lebih cepat aja sih. Karena kalau pilih yang register email sama password mungkin agak lama ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya akun Gmail sih biasanya. Karena kalau punya HP Android, biasanya sudah punya Gmail. Atau yang punya iOS, iPhone, boleh pilih sign in with Apple. Oke, kalau sudah kita boleh langsung mulai. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke dashboard sini, atau yang belum mungkin bisa klik dashboard-nya. Biasa kalau kita klik sign in, biasa kita akan dialihkan ke sini langsung. Nah, di sini ada menu 3D design, circuit, code blocks, dan lesson. Kita fokus di 3D design. Lalu untuk memulainya bagaimana? Biasanya kalau kita sudah mahir, ya kita tinggal create new design. Tapi kita ingin belajar, berarti kita klik learn. Ya, klik pojok kanan atas, ada menu learn. Silakan diklik. Klik menu learn, seperti ini. Nah, kita akan mulai buat starter. Bagaimana cara menggunakan Tinkercad ini. Nah, kita mulai dari Place It dulu. Ini jangan diklik ya, Bapak Ibu. Nanti kalau kita mungkin ada kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita akan belajar circuit dan code blocks. Hari ini kita fokus sama 3D dulu. Kita klik Place It. Yang paling awal. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana menaruh objek.
Seperti ini. Di sebelah kiri ada keterangannya, ada tutorialnya, ada langkah-langkahnya dalam bahasa Inggris. Jika Bapak Ibu ngerti bahasa Inggris, tidak ada kesulitan atau kendala, boleh mengikuti. Apabila kesulitan untuk membaca, boleh mengikuti saya. Nah, di sini tujuannya di tengah-tengah ini ada namanya kayak semacam guideline ya, atau garis petunjuk. Nah, kita ingin menaruh sebuah box. Biasanya ditandain sama orange. Orange apa? Garis berwarna jingga. Nah, kita taruh box aja di sini. Seperti itu cara nge-place-nya. Agak mudah ya. Gampang. Jadi tinggal place, box, langsung place. Nah, untuk sekedar apa namanya, saya memperkenalkan menu-menunya terlebih dahulu sebelum kita memulai lebih jauh. Saya lupa di sini. Nah, di atas ini namanya menu bar itu ada yang namanya tombol copy, ada paste, terus ada yang namanya trash bin untuk hapus. Jadi kalau kita ingin hapus, kita klik objeknya terus kita hapus. Nah, dia hilang lagi. Nah, kita taruh lagi seperti ini. Nah, lalu untuk copy paste-nya kita bisa copy di sini. Bapak Ibu boleh coba. Nah, klik copy, terus kita tinggal paste. Nah, dia menjadi double seperti ini. Itu untuk menghapusnya kita klik lagi, lalu kita klik delete. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, lanjut. Nah, di sebelah kanan ini ada import, export. Nah, itu kalau kita sudah mempunyai 3D file atau sebuah desain 3D untuk membukanya, kita bisa dibuka pakai Tinkercad ini. Terus di sebelah kanan ini ada yang namanya basic shapes. Kita klik di sini, drop down-nya ada banyak sekali contohnya, tapi kita fokus hari ini di basic shape aja dulu. Nah, di sini ada shape banyak yang disediakan, mulai dari box yang sering dipakai, terus silinder, ada sphere, bola, ada scribble bentuknya. Ini kita bisa kreasi sendiri scribble. Lalu ada roof, kita bilangin apa ya, prisma segitiga ya. Terus ada cone, kerucut, terus ada round roof, gabungan antara, ini setengah silinder ya. Terus ada teks, kita bisa bikin customize teks, bisa bikin teks sendiri. Jika kita punya 3D printer, terus kita ingin men-print nama kita sendiri, cukup simpel, tinggal klik teks, lalu kita klik nama kita. Terus ini ada 5 segitiga ya, apa seperti prisma segitiga juga sih, wedge. Terus ada pyramid, nah ini 5 segi 4. Terus ada setengah bola, ada yang namanya prisma segi 6, poligon, ada paraboloid. Nah, ini juga suka digunakan nih. Jadi banyak banget di sini. Jadi dari menu-menu ini basic shape-nya mungkin Tinkercad kedepannya akan sering diupdate karena basic shape ini sering digunakan untuk membentuk suatu objek yang ada di kehidupan sehari-hari. Benda-benda di sekeliling kita biasanya bisa menggunakan basic shape ini, sudah cukup sih. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita bisa klik next di sini, tutorial. Nah, dia ada penunjuknya, kalau sudah selesai dia menandakan ada bintang-bintang seperti ini. Nah, biasanya kita kalau ingin mengajarkan di kelas, kita ikuti langkah dulu awal. Jadi tidak langsung masuk ke project, biasanya kita lebih ke tutorial awal. Nah, kalau saya prefernya lebih suka kasih anak itu lebih ke self learning sih. Jadi kita tinggal meminta mereka untuk mengikuti tutorial-tutorial ini, lalu mereka memanggil kita kembali ketika mereka sudah menyelesaikan semua basic learning ini. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengajarkan metode self learning anak-anak menggunakan platform ini. Biasanya anak-anak ngerti sih, biasa anak-anak sudah mengerti cara pakai komputer ya. Nah, ini selanjutnya view it. Nah, berarti kita ingin melihat objek yang sudah kita taruh dari segi keseluruhan, maksudnya sekeliling, surrounding-nya. Jadi bisa dari zoom, biasanya kita zoom itu tinggal kalau ada mouse, kita tinggal scroll ke atas, itu zoom.
Atau jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mengklik ini, tanda positif. Nah, di zoom, untuk zoom out-nya, klik minus atau scroll down. Biasa kalau pakai mouse lebih enak sih. Tinggal scroll up, scroll down. Di scroll ke atas sama scroll ke bawah. Nah, untuk kembali ke default-nya bagaimana, kita tinggal klik home aja. Home view. Nah, dia balik ke default, ke awal. Jadi misalkan Bapak Ibu bingung nih, mau zoom seperti ini, aduh, balik lagi ke awal, ya tinggal klik ini ya, default. Klik tanda rumah, sebelah kiri sini. Nah, untuk melihat dari segi sampingnya bagaimana, biasanya kita tinggal klik yang ini, bagian kotak. Ada top, ada front, kita tinggal klik, nah ini front, depan. Kita tinggal diklik, ditahan, lalu kita putar-putar seperti ini, nah. Jadi kelihatan bentuk 3D-nya, 3 dimensinya. Karena dia mempunyai 3 sumbu ya, X, Y, dan Z di sini. Seperti itu. Nah, ini dia tampak atas, tampak belakangnya, tampak kanan, terus tampak depan, tampak kiri. Nah, nah ini tampak bawah. Bapak Ibu ingin balik ke awal ya tinggal klik home di sini. Seperti itu. Ya, contoh Bapak Ibu iseng nih pengen taruh silinder di sini. Nah, pengennya sekelilingnya begitu. Seperti itu. Nah, oke, kalau sudah kita klik next, sepertinya ini sudah semua. Saya jelaskan untuk bagaimana melihat. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang baru join ya, ada Bapak atau Ibu nih? Bu Dina kali ya? Iya, iya. Ya, Ibu Dina bisa masuk ke tinkercad.com. Bisa, Pak. Udah masuk lewat Google, sign in? Udah, Pak. Oh, udah. Ini, kalau sudah, berarti kita masuk ke lesson, klik lesson. Oh, di menu lesson, paling Pak. atas, ya lesson, menu paling atas kanan. Lesson, lalu kita mulai aja, klik yang paling pertama dari Place It. Nah, nanti kita tinggal klik next-nya aja. Nah, kita sudah di step kedua, sudah yang cara menempatkan. Sekarang kita sudah di step ketiga. Kalau untuk pelajaran apa yang digunakan itu biasanya, kalau saya sih ngajar IT ya di sekolah. Nah, karena ada bagian multimedia, pelajaran komputer, nah biasa saya pakai ini, selipkan. Untuk topik 3D design, untuk pelajaran sains juga bisa. Nanti saya akan unjukkan bagaimana cara menggunakannya di sains. Atau untuk pelajaran art juga bisa. Untuk pelajaran lainnya mungkin seperti programming juga bisa. Biasanya sih sains sama art ya. Atau pelajaran bahasa juga bisa seharusnya. Jadi ini untuk buat selingan aja. Gitu. Biasanya dipakai buat selingan di pelajaran-pelajaran lainnya. Matematika juga bisa karena di sini belajar menyangkut sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Gitu. Seperti itu. Oke, sekarang move it. Bagaimana cara menggerakkannya? Seperti ini, gampang. Kita tinggal klik objeknya, lalu kita tinggal gerakan kiri kanan di atas bawah. Jadi agak mudah. Nah, yang sering bingung itu untuk mengangkat si objeknya. Jadi maksudnya kita bisa mengangkat objeknya itu bagaimana? Nah, ini ada yang namanya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan ada kayak bentuk segitiga kecil. Ya, setiap objek itu ada segitiga kecil di atas seperti ini. Kayak bentuk kerucut ya, segitiga hitam warnanya. Nah, itu ketika diklik dan ditahan, lalu Bapak Ibu gerakan ke atas, nah dia akan terangkat objeknya. Seperti itu. Nah, ya, jadi dia akan terangkat. Nah, kalau untuk menurunkan yang kembali sama, klik segitiga di sini. Lalu kita turunkan. Seperti itu. Nanti kita akan praktek. Ini buat basic move-nya aja. Jadi basic-basic bagaimana cara
memakai si objek 3D ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sudah. Lesson pilih yang ini. Setelah pilih lesson yang paling pertama. Nah, sekarang yang keempat. Jadi mungkin kalau Ibu mau ngikutin, klik yang rotate. Nanti kita bakal ulang lagi kok di dalam project. Jadi ini masih ngikutin tutorial dulu ya, Pak? Iya, betul. Karena kalau nanti saya langsung kasih project, nanti Bapak Ibu kaget, bingung. Cara gesernya gimana, cara ngangkatnya gimana, cara taruh objeknya gimana. Seperti itu. Nah, ini untuk rotate. Sekarang mungkin Ibu Dina boleh pilih lesson yang ini, rotate it. Oke. Sign in with Google ya. Kalau Bapak Ibu punya akun Google, sign in with Google. Kalau nggak punya, boleh sign in with Apple. Biasanya Bapak Ibu boleh, sudah punya ya akun Google. Iya, matematika mungkin bangun ruang, betul. Bangun ruang, dan mungkin nanti biasanya kalau saya sih dulu di SMA dapat pelajaran bidang 3. Jadi 3 dimensi. Ya, bangun ruang. Itu buat proyeksi mungkin di sini bisa dipakai nanti. Jadi murid lebih kelihatan bentuk 3D-nya. Kalau dulu kan kita gambar dari kertas dan agak susah ya. Kalau sekarang udah banyak teknologi ya, banyak yang membantu sih. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memutarnya. Nah, klik objeknya. Di sini ada tanda kayak seperti panah melengkung. Nah, itu diklik. Diklik, ditahan. Nah, zoom ya, biar kelihatan. Nah, ini ada tanda seperti ini. Panah melengkung. Nah, bisa di-rotate. Atau rotate yang bagian ini. Jadi ada 2. Bagian atas. Atau bagian bawah. Seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana muternya? Supaya begini bentuknya. Supaya seperti sama di orange. Ya, berarti Bapak Ibu harus ganti view-nya dulu. Nah, puter. Nah, jadi view ini pengaruh banget ya. Mempengaruhi kita nanti memutarnya gimana. Seperti itu kan. Jadi kita harus mainin view-nya juga. Nah, seperti itu. Ini view-nya ini juga harus dimainkan. Jadi di view berbeda, tentu saja putarannya juga berbeda nanti. Atau perpindahan si objeknya juga berbeda. Seperti itu. Kita putar dulu. Kalau Bapak Ibu agak pusing ya, klik home lagi. Nah, dia balik ke awal. Memulai lagi dari awal ya, kita zoom lagi. Terus kita fokus sama sini. Yang objek pertama. Nah, mau putar-putar dari sini bisa. Nah, karena ini putarnya dari depan ya, kita dengan cukup. Putar seperti ini. Nah, Bapak Ibu boleh latihan putar-putar. Nah, sini agak bingung sih biasanya. Anak-anak juga biasanya agak bingung cara muter gimana. Jadi ini belajar direction juga ya. Kayak kiri, kanan, atas, bawah. Nah, tapi ini udah lebih 3D, jadi banyak sumbu putarnya. Jadi putarnya tidak hanya dalam sumbu X dan Y, tapi juga sumbu Z. Jadi kita harus mainkan view-nya di sini. Dari top. Nah, dari top juga berbeda putarnya. Nah, seperti ini kan ada tanda panah. Diklik. Nah, gitu, seperti ini. Ya. Oke. Supaya lebih cepat kita masuk ke project. Lesson complete. Nah, sekarang meresize ya. Jadi klik continue aja terus. Karena yang saya jelasin ada di tutorial. Kurang lebih. Semoga sama di tutorial. Lalu ini untuk mengganti ukuran dari setiap objek. Nah, diklik objeknya. Di sini biasa ada kotak warna putih. Itu yang bisa diganti. Nah, maksudnya bisa diklik untuk mengganti ukuran. Seperti itu. Nah, seperti ini kita klik. Ya, saya zoom ya. Seperti ini. Kita klik. Nah, ketika kita arahkan pointer kita ke kotak warna putih ini, kotak kecil warna putih, nah dia ada 2 garis menandakan 2 sumbu.
yang akan muncul. Jadi kalau di sini dia ada yang di bawah, ya kan? Berarti kalau kita geser kiri kanan, yang berubah ini. Kalau kita geser atas bawah, yang berubah sumbu Y. Jadi sumbu X, sumbu Y. Kalau ke atas kan sumbu X ya. Sumbu Z, sorry. Ini. Yang ini. Gitu. Sorry, yang ini. Nah, di sumbu Z. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu boleh coba di resize sesuai dengan warna orange-nya, garisnya kira-kira aja, nggak perlu terlalu sama sih. Gitu, seperti itu. Nah, jadi boleh mainkan view-nya. Ketik kotak warna putih untuk resize. Seperti itu. Diklik, ditahan. Ya, hold and click. Kotak putihnya boleh diklik. Jadi biasanya kalau kita arahkan pointer kita ke kotak warna putih, ada 2 garis sumbu yang muncul. Tergantung kotak mana yang kita klik. Nah, kalau biasanya ini yang ke atas nih, tuh, buat lebih tinggi. Gitu. Jadi cuman mainkan satu sumbu Z yang ke atas. Oke, ini untuk membuat objek menjadi lebih kecil atau menjadi lebih kecil. Kotak warna hitam juga sama ya fungsinya. Untuk meresize juga. Gitu. Oke, sekarang bagaimana cara untuk membuat mereka menjadi satu. Jadi ketika ada 2 objek, Bapak Ibu pengen grouping, nah itu juga bisa di 3D, 3D design ya. Nah, contohnya seperti ini. Karena kita biasanya kalau buat objek itu, kalau Bapak lihat sekeliling Bapak Ibu di rumah, itu biasa ada benda-benda. Nah, kita bisa buat sebenarnya desainnya pakai 3D. Lampu, gelas, atau namanya mouse, komputer, atau laptop bahkan, itu bisa dibuat pakai 3D design ini. Nah, tentu saja nggak hanya menggunakan box ya. Pasti dibutuhkan objek-objek lainnya. Nah, seperti ini. Kita ingin menggrup, jadi si kotak sama silinder jadi satu. Kita taruh di sini. Contoh ya. Nah, jadi kotak sama silinder saya taruh. Lalu ini, jadi saya mau masukin seperti ini kira-kira. Nah, terus kita ingin menggabungkan ya, kita tinggal klik si box, lalu kita tahan tombol control ya. Kalau yang pakai Windows, kalau yang pakai MacBook, pakai command atau alt ya, saya lupa. Oh, sorry. Tombol shift, bukan control, shift. Ya, klik satu objek, lalu ingin menggabungkan objek lain, yang ingin digabung, tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik objek yang lain, nah dia akan terpilih 2 objek. Lalu ingin menggabungkannya, kita tinggal pilih di menu bar, di sini, ada menu group, seperti di layar saya, bisa langsung diklik. Atau kalau yang nggak suka klik, yang pakai keyboard, tinggal pencet Ctrl sama G barengan. Ya, kita klik, nah dia akan jadi satu. Untuk yang seperti ini. Gitu. Nah, ada satu lagi. Iya, ada pertanyaan? Ya, lanjut. Ada satu lagi yang sangat penting kenapa dibutuhkan untuk menggrup 2 objek. Seperti contohnya ini. Jadi saya ingin membuat lubang di dalam kotak ini. Nah, kotak ini kan masih solid nih, masih bentuknya memang kotak, tapi nggak ada lubangnya. Tapi saya ingin bentuk lubang. Pasti dibutuhkan silinder seperti ini kan, sesuai dengan ukurannya. Lalu kita ingin menggabungkannya, sama seperti tadi langkahnya. Klik objek yang ingin digabungkan, jadi si
kotak karena ingin membuat lubang berbentuk lingkaran, jadi kita pilih silinder, lalu kita tekan shift pada keyboard, ditahan, lalu kita klik silindernya, lalu kita grup. Nah, si kotak ini akan memiliki lubang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari top view seperti ini, ya kan? Jadi dia berlubang. Nah, itu caranya. Jadi grup ini memang berguna. Seperti itu. Oke, copy paste tadi udah ya, copy it. Ini sering digunakan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan objek yang sama sih. Bapak Ibu boleh coba lagi, taruh objeknya, diduplikat, diklik, terus copy, paste. Tadi saya juga udah ajarin selingan. Cukup mudah. Saya agak cepat ya, karena kita mau masuk ke project. Oh iya, silindernya nanti harus dipilih ke gray. Nanti saya ulang lagi ya untuk buat hole. Nah, duplicate it ini juga sama sih. Select duplicate, jadi buat banyak. Jadi kayak kita langsung masuk ke project aja. Oke. Kita masuk ke project dulu Bapak Ibu. Kita balik ke dashboard ya. Oke, balik ke dashboard. Karena projectnya sepertinya hanya yang tadi aja diperlukan. Nanti untuk berikut-berikutnya kalau ada yang diperlukan pasti akan saya jelaskan di dalam project. Oke, selanjutnya kita ingin membuat yang menurut saya mungkin project ini cocok buat pemula. Kita klik learn lagi. Lalu kita klik lessons. Ya, klik lessons yang di tengah bukan starter. Tadi kita belajar di starters. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngulang lagi, ya klik aja starters. Atau pengen belajar lagi, biar nggak lupa. Nah, di lesson ini itu banyak banget resources-nya. Jadi kita klik see all lesson. Nah, Bapak Ibu bisa pakai nih buat anak murid. Biasanya anak murid sih di sekolah seneng ya. Apalagi kalau Bapak Ibu di sekolahnya itu menyediakan komputer di sekolah, atau anak-anaknya diperbolehkan membawa laptop sendiri. Nah, itu bagus banget buat pembelajaran. Nah, di sini ada banyak. Ini lesson pelajaran. Kenapa lesson? Biasanya Tinkercad memberikan tutorial, petunjuk-petunjuk untuk bagaimana membuatnya. Seperti itu. Nah, saya suka yang ini, Chessbound. Karena menurut saya agak mudah dan lumayan. Nggak terlalu sulit juga, nggak terlalu mudah juga. Jadi kita pilih Chessbound. Ya, catur yang sempat nge-hits kemarin-kemarin. Lalu kita klik start. Nah, kita klik start. Nah, project ini kita bisa ngulang-ngulang lagi berkali-kali. Kalau kita sudah selesai, kita bisa restart lagi dari awal, dari nol. Nah, setiap project yang kita buat nanti akan masuk tersimpan secara otomatis di dashboard. Jadi nggak usah khawatir ketika Bapak udah desain baru setengah atau baru seperempat. Terus misalkan laptop yang nge-hang atau misalkan butuh restart laptop, nggak bakal hilang datanya. Setiap kita menaruh objek, biasanya di auto-save sama mereka. Selama koneksi internet kita terhubung ya. Jadi sama kayak seperti kita memakai Google Docs atau Google Slide. Nah, biasanya di karena auto-save ya. Jadi lebih aman. Filenya tidak akan hilang. Sama koneksi internet kita selalu terhubung. Oke, kita klik next di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kita ada petunjuk di sini. Nah, mungkin loadingnya agak lama tergantung koneksi Bapak dan Ibu. Saya akan tunggu sebentar. Kalau punya saya juga masih loading. Jadi di sini di bawah loading dokumen. Nah, di sini kita akan membuat chessbound. Bapak Ibu boleh langsung mulai sendiri jika sudah mengerti. Yang masih belum paham, boleh ngikutin saya. Nah, instruction pertama.
Ini agak lama nih, biasanya dia keluar guideline. Jadi ada guideline-nya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tunggu, harap bersabar, mungkin agak lama load-nya. Nah, ini bedanya lesson sama yang nanti kita ada bentuk namanya project. Kalau di lesson itu biasanya ada guideline-nya. Ada si warna oranye ini. Jadi lebih enak diikutin dan mungkin bisa mengikuti metode self learning buat anak-anak. Jadi anak-anak biasanya bisa kerja sendiri. Kalau metode ngajar saya, kalau menggunakan platform ini, biasanya saya meminta anak langsung klik cheston, lalu saya meminta mereka untuk membaca instruksi dan diikutin. Nah, ketika mereka ada kendala, biasanya itu kendalanya yang tadi yang di starter. Kayak misalnya, biasa anak-anak nanya, Pak, ini gimana cara geser kiri kanannya? Biasa gitu, yang basic-basic mereka tanya. Bagaimana cara resize-nya, bagaimana cara ngangkat si objek. Nah, biasanya mereka nanya kembali sih. Gitu. Nah, oke, kita coba ikutin. Kita klik silinder, diklik di sini ditahan ya. Kita drag. Jadi ikutin garis oranye. Kalau Bapak Ibu pengen memastikan udah masuk garis oranye ya, view-nya Bapak Ibu bisa putar. Ingin balik ke awal tinggal klik home. Seperti ini. Tapi solid ya, kalau yang hold tadi untuk membuat lubang. Nah, tadi ada yang tanya. Oke. Kalau udah kita ke tab nomor 2. Nah, di sini loadingnya agak lama. Bapak Ibu bisa jalan sendiri kalau jika udah mengerti. Nah, sekarang itu disuruh ganti ukuran menjadi lebih kecil. Height-nya diganti jadi 3 mm. Jadi tinggi si silinder ini kita ganti jadi 3 mm. Nah, kita klik yang tombol, bukan tombol. Ini apa namanya, kotak warna putih. Yang buat tinggi yang di atas. Kita klik, tahan. Ganti jadi 3. Nah, kalau Bapak Ibu malas klik, biasanya kita bisa klik angka ini. Tapi kita klik yang ini dulu ya. Karena klik yang ini nanti munculnya beda sumbunya. X sama Y yang muncul. Yang ini sumbu Z yang muncul. Kita klik aja, kita ketik 3. Seperti itu. Nah, ini satuan default-nya itu milimeter. Kita bisa ganti di pojok kanan bawah. Snap grid. Nah, kita bisa ganti tuh. Jadi persatuan kotak-kotaknya itu berapa satu kotak ini. Kalau sekarang itu kan pakai 1 mili ya. Jadi setiap perpindahan objeknya itu per 1 mili. Seperti itu. Jadi nanti bisa diganti-ganti sih. Oke, kita klik next. Jika sudah, sekarang drag a work plan to the top of the cylinder. Nah, work plan yang mana sih? Nah, di sebelah kanan atas. Di bawah tulisan import. Itu ada work plan. Work plan ini kayak semacam kalau kita di dalam kemudian apa? Semacam papan lah bilangnya. Jadi di bawah papan nih yang paling bawah ini kan papan kita ibaratnya. Nah, kita mau taruh papan lagi di atas si silinder seperti itu. Kita klik, tahan, kita taruh aja sesuai guideline. Nah, taruh di atas silinder. Nanti dia akan berubah jadi warna oranye. Kenapa warna oranye? Nah, ini layer yang kedua ibaratnya. Jadi papan yang kedua. Jadi yang tadi warna biru tadi itu papan paling bawah, terus ada silinder, terus kita ingin taruh papan baru, pakai work plan. Seperti itu. Kita next. Nah, sekarang layer kedua, di atasnya mau taruh sebuah kerucut cone. Kita pilih objek yang bergambar cone di sini, drag and drop. Nah, di drag drop aja, nggak usah terlalu rapi. Nanti kita ada caranya bagaimana bikin dia terlihat lebih rapi. Yang penting agak masuk di dalam si guideline-nya oranye itu. Nah, seperti ini. Saya naruhnya aja juga belum terlalu rapi. Nanti kita akan rapiin, ada caranya. Oke. Ketika sudah, kita klik next. Sekarang kita ubah ukuran
tinggi si kerucut menjadi 11 mm, boleh seperti tadi, pakai caranya diklik, di hold, atau ganti. Kita klik angkanya, lalu kita ketik di keyboard 11. Seperti itu. Kita tekan enter, nah dia akan lebih cepat sih. Tergantung Bapak Ibu prefer yang mana, lebih suka yang mana. Diklik drag atau ganti pakai keyboard ketikan. Nah, ketika sudah kita klik next. Lalu kita taruh namanya bola. Jadi kita pilih sphere ini. Bola. Kita taruh di sini. Ya, ketika sudah kita klik next lagi. Nah, ikutin instruction-nya sebelah kiri, kita bikin dia jadi gepeng. Kita buat dia jadi pipih. Gimana caranya? Berarti dia ada caranya tuh. Kita buat tingginya ya. Diameternya menjadi 18. Nah, diameter itu berarti kiri dan kanan ya, sebuah X dan Y. Ada kesemuahan ya. Nah, kita bisa kliknya di pojok sini. Jadi 18. Atau kalau mau lebih cepat ya, kita ganti aja angkanya. Ini 18, ini 18. Yang atas juga tentu saja 18, karena diameter ya. Tiga-tiganya. Kita ganti semua jadi 18. Kita klik kotak putih dulu. Nah, kita ganti angkanya 18. Diketik aja lebih cepat sih. Kalau saya sih lebih suka diketik. Karena kadang-kadang kalau di drag itu angkanya suka kurang atau lebih, tergantung sensitivitas mouse kita. Seperti itu. Lalu karena kita mau buat jadi lebih pipih, berarti tingginya kita ganti jadi 5. Bentar, seperti itu. Nah, kita tinggal ketik aja 5 mm. Nah, jadi bentuknya pipih seperti ini. Jadi kayak roti ya. Seperti itulah, pipih. Lalu kita disuruh gerakan ya kira-kira masuk ke dalam si daerah berwarna oranye. Kira-kira aja nggak apa-apa. Nggak usah terlalu sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mau undo, klik ini ya. Misalkan, mau balikin lagi, klik undo. Ini. Atau Ctrl Z ya, sama kayak kita undo ketikan di Google Docs atau Microsoft Word. Sama, Ctrl Z atau undo. Lalu kita klik next. Nah, tahap berikutnya kita taruh kerucut lagi di sebelah sini. Kita pilih kerucut, mana kerucut, kita taruh. Ya, seperti ini. Diusahakan di dalam oranye ya, di dalam warna jingga itu. Nah, sekarang kita mau buatnya lebih tinggi, 28 mm. Sudah kita ganti 28. Kita ketik, enter. Diameternya kita ubah jadi 14. Nah, berarti ini di bawah ganti 14, yang di sumbu Y-nya juga ganti 14. Nah, seperti itu. Sepertinya lebih cepat diketik ya. Lebih pasti sih dibanding kita pakai mouse. Oke, jika sudah kita klik next. Kita pindahkan si kerucut yang tadi kita sudah resize ke dalam area berwarna oranye ini, petunjuknya. Lalu kita angkat kerucutnya setinggi 3 mm. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat untuk mengangkatnya. Ini ada gambar segitiga warna hitam di atas si objeknya, nah itu untuk mengangkat. Diklik aja. Nah, ini diklik bisa nih. Tiga mm. Diklik. Kalau agak susah pakai mouse ya diklik ke sini 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Terus diminta taruh kerucut yang lain di sini. Ini kita ikutin. View-nya Bapak Ibu boleh ganti ya, yang menurut Bapak Ibu enak aja. Bebas mau ganti ke default ya klik home seperti ini. Nah, kita zoom lagi seperti itu. Nah, diameternya kita ganti jadi 12.
Seperti ini. Lalu tingginya jadi 19. Ini. Kita klik next. Lalu kita putar konnya 180 derajat. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat. Nah, di sini ada tanda panah melengkung. Kita klik aja buat muterin, boleh diklik ditahan atau mau diketik juga boleh. 80. Nah, langsung terputar 180. Terus kita pindahkan ke orange target area. Diangkat ya. Nah, kita angkat nih. Dia pas di orange target area. Tadi kan seperti ini. Jadi kita butuh diangkat. Seperti itu. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah hampir jadi. Kita klik next ya, kalau udah. Nah, kita mau taruh lapisan ketiga. Jadi taruh lagi workplane-nya di atas si kerucut tadi ya, yang kita baru putar balik. Jangan di sini, kalau di sini agak berbeda. Jadi taruhnya di atas kerucut yang kita balik. Kita putar tadi. Lalu kita taruh bola di atasnya. Seperti itu. Kita ganti diameternya 8x8x8. Nah, boleh kalau mau cepat pakai shift, kalau mau pakai mouse ya. Jadi kita tekan shift terus sambil kita drag. Jadi dia akan seragam, semua sumbu akan terganti ukurannya. Tambahkan workplane itu biar dia menjadi lapisan baru. Ketika kita geser itu jadi kayak ono materi 3D nopo soalnya yang kan orang ngerti. Oh, si Ibu pamit. Oke. Iya. Oke, tambahin workplane itu supaya lebih mudah sih menaruh apa kayak namanya kan tingkat-tingkatan itu kan ya. Jadi levelnya berbeda. Kayak ibaratnya kalau kita ingin apa ya? Jadi susah menjelaskannya. Jadi seperti layer baru ya, kalau kita meriset sesuatu itu ya emang di bagian itunya aja seperti itu. Jadi kayak lebih fokus di atas gitu. Karena kalau kita sudah tambahkan layer di bawah itu kita nggak agak susah tuh kalau kita ke klik seperti itu. Jadi atasnya juga nggak kegeser juga sih. Walaupun sebenarnya bisa kegeser juga. Ya biar tepat di atasnya seperti itu. Biar mempermudah sih, biar buat guide ya, petunjuk aja sih. Seperti itu sih. Nanti di ujung project workplane-nya kita hapus semua seperti itu. Nanti ya kita ikutin. Nah, jika sudah, nah seperti ini kan. Di step berikutnya yang tadi saya baru bilang. Jadi kita mau ganti ke view workplane yang secara default yang paling bawah. Berarti kita taruh aja workplane dimanapun. Seperti itu. Ya, saya ulangin. Taruh workplane dimanapun. Karena pusing juga ngeliat warna oranye-oranye seperti itu kebanyakan. Jadi kayak nggak perlu ngangkat-ngangkat objek sih tempatnya. Jadi kalau kita taruh workplane, taruh objek ya udah bener di atas. Kalau kita taruh di sini, misalkan nih ya, saya taruh box di sini. Kalau dia mau ke atas tanpa taruh workplane pun juga bisa, tapi kan kita mesti naikin ke atas seperti ini. Nah, gitu. Betul kayak tadi biar tepat di atasnya sih ya. Biar mempermudah sih kalau saya bilang. Jadi nggak perlu tarik-tarik lagi ke atas posisinya gitu, biar pas di atas objek tersebut gitu. Biar tepat. Oke, jika sudah kembali ke default. Nah, ini udah mau jadi nih. Kalau kita lihat atau Bapak Ibu lihat, nah ini berantakan nih. Kayak bola saya itu geser ke kiri, terus bawahnya juga nggak rata. Nah, kita mau align. Gimana caranya? Select all. Kita klik di mana aja. Kita tahan, kita drag.
Nah, ya yang pasti kita masukin nih ke area kotak-kotak yang kotak yang warna merah ini yang putus-putus nih. Kita select semua seperti itu. Itu namanya select all. Lalu kita align. Nah, di mana tombol align di menu bar di sini sebelah kanan atas. Nah, ini namanya apa ya? Ini mirror. Ini align, klik aja align. Nah, di sini ada align-nya ada banyak titik-titiknya. Jadi ingat sumbu X, sumbu Y, tergantung view-nya. Kalau view-nya home di sini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kita mau align-nya berdasarkan apa nih? Biasanya sih kalau align di sini sumbu X, kita klik tengah. Karena kita mau rata tengah ya, sama sumbu Y. Seperti itu. Sumbu Z-nya nggak perlu. Jadinya begini. Karena kita mau ratainnya di sumbu X sama sumbu Y. Jadi saya ulang ya. Jadi seperti ini, kita select all. Lalu kita klik align, dia akan muncul. Klik di tengah ini. Sama di tengah ini. Nah, dia akan align. Itu jadi deh nih. Caturnya, pion catur. Nah, kalau dulu saya ngajak anak-anak, mereka malah kreasi sendiri pionnya. Ada yang bentuknya bagus banget, jadi mereka memang kreatif-kreatif ya kalau anak murid, banding gurunya pastinya. Nah, ada yang bikin kayak udah raja ya, atau ratunya, jadi mereka kreasi sendiri. Dan karena saya juga memberikan juga mereka kesempatan untuk berkreasi ketika mereka sudah selesai semua instruksi di tutorial ini. Kalau kita klik next, nah kita grup. Di mana grupnya yang tadi, select all lagi ya. Diklik ditahan, terus kita klik grup. Nah, ini udah jadi nih, warnanya kita bisa ganti sesuai selera. Biasanya warna putih. Kalau Bapak Ibu suka warna putih, atau warna hitam, pion warna hitam. Anak-anak sih lebih suka warna-warni ya. Mereka ada yang buat ungu. Dan kalau punya 3D printer memang atau ada bukan tintanya ya, apa namanya filamennya ya. Filamennya itu berwarna ya bisa sesuai. Jadi tinggal colok 3D printer ke perangkat komputer Bapak Ibu, tinggal di print. Itu bisa pakai Tinkercad ini. Nah, bagaimana kalau saya mau warnanya beda Pak, yang di atasnya nih. Bolanya saya mau tetap warna putih, misalkan. Nah, ini kita klik multicolor. Akan balik ke warna yang awal tadi. Nah, kita tinggal klik satu-satu, kita ganti. Seperti itu. Jadi multicolor. Karena biasanya kalau kita sudah grup, biasanya akan jadi satu warna semua. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau kita geser, nah udah satu kesatuan karena sudah di grup. Oke, sudah jadi nih pion caturnya. Tinggal papannya, ada anak murid yang niat sih. Mereka buat papannya, mereka buat pion lengkap. Ada yang kayak gitu. Karena mereka belajarnya cepat. Biasanya kalau anak-anak yang belajar cepat, saya kasih assignment tambahan. Mungkin bikin pionnya lebih dari satu. Misalkan kayak tadi ada pionnya raja, ada pionnya ratunya, atau kudanya mungkin agak susah ya. Nah, kalau anak-anak biasanya sih ada yang bisa sih seperti itu. Ada yang buat lengkap. Oke, jika sudah kita klik done, lalu kita balik ke dashboard, klik logo Tinkercad ini di atas. Nah, dia akan otomatis tersimpan ke dashboard kita. Nah, lihat dia ada progress saving your work. Seperti itu. Lumayan seru ya. Saya sih demen sih sama 3D design ini. Nah, ini agak error nih. Nggak muncul. Biasanya muncul otomatis save. Saya refresh dulu. Oh, lagi ada kendala kayaknya nih. Internet saya. Oke, jika udah mungkin ini kita bisa lihat lagi project lainnya. Kita klik learn, terus klik lesson. Nah, biasanya habis dari Chessphone, apa nih project berikutnya? Ya, Bapak Ibu bisa pilih sendiri.
Klik see all lessons. Biasa kalau saya prefernya ke ini, ke bad button. Atau mau ini juga boleh, ke button. Ini button ini kancing ya. Saya lebih suka Batman. Ya kayak logo Batman maksudnya. Karena di sini ada cara buatnya itu lumayan dan Bapak Ibu bisa klik. Bisa coba-coba nanti. Nah, di sini ada cara membuat lubangnya seperti itu. Kalau Bapak lihat Ibu klik next. Nah, di sini ada tuh bagaimana cara membuat lubangnya seperti itu. Sedikit aja ya. Nah, seperti ini. Taruh boxnya. Terus kita ganti ukurannya. Seperti itu. Nah, ini kita pengen buat lubangnya nih. Nah, kita ganti hole. Dan tadi ada yang tanya gimana buat lubangnya. Nah, kita ganti hole. Seperti itu. Oh, ada yang tanya gimana buat teks biar cepat. Oke. Nanti habis ini saya kasih tahu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita pengen buat lubangnya. Jangan lupa ini diganti hole ya. Ini sedikit pengingat aja sih. Lalu kita grup. Seperti itu. Nah, dia akan terpotong. Ya kan? Sesuai dengan bentuknya. Jadi tergantung Bapak Ibu kreasinya seperti apa. Nah, nanti bisa diikutin di situ. Nah, kalau gimana cara buat teksnya? Tadi ada yang tanya buat teks berdiri. Sebentar, saya balik lagi deh. Pakai workplan ini aja. Saya hapus dulu. Kalau buat teks itu di sini ya, kita tinggal klik teks. Kita taruh. Kalau buat berdiri itu, saya agak lupa nih di sini bisa apa enggak ya. Saya jujur sih belum pernah coba sih, Bu. Kita coba bareng-bareng aja. Nah, ini top view. Di rotate tuh, bisa di rotate ya. Jadi seperti ini. Nah, dirotasi sih. View-nya diganti dulu, jangan lupa. Biar lebih mudah. Nah, di bagian panahnya yang seperti sebelah sini. Kalau di sini ya beda lagi. Putarnya sebelah sini kan. Jadi kita main ini view, makanya itu yang di starter lesson itu sangat perlu sih. Jadi biar apa namanya? Biar anak-anak ngerti semua bagaimana cara pemakaiannya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa ganti nih teksnya. Nah, ini teksnya ya. Oh, saya jadi lupa ya. Cara ganti teksnya. Oh, ini. Diklik sini. Ya. Saya ganti nama. Misalkan PB. Nah, seperti itu. Nah, terus font type-nya ya sementara hanya 3 ini sih disediakan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung netting terkatnya. Membundeli apa ya maksudnya, Bu? Saya kurang paham. Dicombine ke video. Waduh, kalau ke video itu agak susah sih. Ini lebih ke 3D design ya. Agak berbeda sih. Oke, Bapak Ibu, itu project yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Memang kita singkat ya pertemuannya. Nanti ke depannya kita akan ada lagi project 3D design yang lain untuk memperdalam. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Teksnya bisa di-download, bisa kayaknya. Tapi dalam bentuk filenya ini ya, seperti ini. Yang sediakan. Tuh, ada 3 printer. Jadi dia ada sediain 2. Jadi for laser cutting itu biasa kalau Bapak Ibu punya mesin apa namanya?
plotter, ya mesin plotter bilangnya. Kayak laser cutting, misalkan Bapak Ibu punya mesin plotternya, terus taruh papan kayu, pengen melubangi, nah bisa pakai ini. Seperti itu. Nah, ini mereka juga kasih solusi kalau Bapak Ibu pengen beli 3D printer itu merek apa, sudah pasti yang direkomendasi sama Tinkercad yang bagus punya. Gitu. Oke, so far ada pertanyaan. Pelatihan kita sudah selesai sih. Sampai sini. Terima kasih Pak Heli. Iya, sama-sama. Mana nih Bapak Ada Ibu? pertanyaan silakan ya. Iya, ada pertanyaan nggak nih yang kira-kira mau ditanyakan ke Pak Heli? Wah, kayaknya nggak ada nih. Udah pada jago. Iya, soalnya ini lebih emang bisa self learner sih. Makanya saya suka platform ini di situ. Karena Ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu ya, Delvi. Katanya apakah hasilnya bisa digunakan di dalam program PowerPoint? kayaknya nggak bisa deh. Jadi bentuknya tuh nggak bisa hasil gambar gitu, nggak bisa Iya, ya? nggak bisa hasilnya JPEG kayaknya. Saya belum coba sih, setahu saya sih nggak bisa. Karena Mungkin ini kan lebih buat 3D design, jadi buat ngeprint di 3D printer. Emang untuk khusus 3D design sih ya. Seperti itu. Kalau mau dipakai bisa di capture kali ya Bu kalau pakai komputer atau laptop. Nah, saya juga agak bingung nih kalau Bapak Ibu pengen pakainya gimana. Mungkin di capture, terus juga harus diedit lagi fotonya, hasil capture-nya itu juga bisa sih. Iya, betul. Hasilnya sebenarnya buat di print, terus hasilnya benar-benar yang Bapak Ibu desain di sini. Kalau punya 3D printernya. Gitu. Oke. Ini nih pertanyaan menarik nih Pak dari Pak David. Katanya, boleh lihat nggak Pak contoh yang Bapak pakai dalam kegiatan belajar dan mengajar gitu? Bentuknya pengajar gimana atau bukan mengajar Tinkercad ke siswa? Dalam bentuk materi pembelajaran. Kalau bentuk materi pembelajaran, yang kalau saya mengajar IT ya, jadi saya sama seperti yang tadi saya ajarkan ke Bapak Ibu, jadi langsung ajak anak-anak buka website Tinkercad, terus perkenalan Tinkercad, perkenalan cara menggunakannya, langsung saya kasih project Castbound yang tadi. Seperti itu. Kalau dalam materi pembelajaran yang lain, karena saya belum pernah mengajar, biasanya itu di sini ada lesson contohnya di Learn ya. Coba saya cari ya di lesson, kayaknya nggak ada, berarti di Teach, di menu Teach. Di menu Teach, terus ada yang namanya, oh sorry, bukan di Teach. Di Learn, terus di Projects. Tapi ini aku sambil nyari ya Pak tadi di Google juga. Ada sih dibilang Tinkercad import and apply a JPEG file. Oh, iya, mungkin bisa Bapak Ibu coba. Kalau saya sih jujur belum pernah coba. Ya, berarti seharusnya bisa gitu. Cuman memang kebetulan Pak Heli belum coba ya. Iya, belum coba. Karena saya lebih fokus ke 3D design sih. Karena ngajar di IT juga belum pernah pakai ke slide. Itu. Aku kasih linknya ke Bapak Ibu guru. Mungkin ini ada YouTube channel buat mungkin bisa belajar dari situ lagi. Iya, terima kasih, Stay. Yes. Nah, di sini contohnya kalau pembelajaran, nah, kayak membuat planet. Kayak belajar sains kan belajar planet ya, bulan. Sini ada nih di bagian project. Yang tadi klik learn, terus di bagian project. Ini ada banyak contoh-contohnya. Jadi bisa diklik. Kayak buat pizza, kayak buat animasi, contohnya bukan animasi, maksudnya karakter. Minion pun ada. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sini, klik search. Bapak Ibu mau cari bentuk apa, misalkan pengen biologi, belajar apa ya biasanya? Sel ya, kita coba cari sel. Sini, ada nggak? Jadi bisa bikin gambar sendiri berdasarkan. Iya, tuh. Kayak belajar sel kayaknya berguna banget. Gitu. Nah, ada banyak contohnya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti murid-murid bisa copy paste dong di sini. Ya kita bisa tahu. Taunya dari mana biasanya
dari skill anaknya dulu sih. Kalau skillnya anaknya memang rada nggak bisa ya susah, berarti kan membuat kayak yang udah detail seperti ini kan pasti dia juga nggak bisa jelasin. Nah dari ininya juga ada kelihatan, seperti itu bisa kelihatan lah. Ini hanya buat referensi mereka sih, bagaimana cara membuatnya. Biasanya kalau saya ngetes si anak itu buat sendiri apa enggak, saya mengajak mereka untuk presentasi. Bagaimana cara membuatnya, langkah-langkahnya itu seperti apa gitu. Jadi saya lebih mau anak-anak itu mengerti seperti itu. Ya ini contohnya ya buat diterapin di pelajaran biologi. Gitu sih. Saya Indonesia juga bisa misalkan lagi ngomongin tentang apa, jadi kita tinggal cari aja di sini. Kayak contoh lain yang unik-unik juga ada, kayak contohnya saya nih Spider-Man. Di search aja. Nah, itu ada banyak, ada logo Spider-Man. Jadi lucu-lucu di sini. Ada yang benar-benar bagus nih karya orang-orang. Oke, ini ada pertanyaan nih. Berarti dari Tinkercad itu sudah ada orang lain yang membuat template-nya bisa langsung dipakai dan bisa diedit ya, Pak? Jadi Ada yang bisa diedit, ada yang enggak. Jadi ada yang mereka lock, ada yang enggak gitu. itu Pak David, jadi ada yang kalau yang ke-lock nggak bisa diganti-ganti, tapi kalau dia nggak lock berarti bisa ya? Iya, jadi kalau memang kita punya 3D printer, ya ini membantu banget sih platformnya. Kita tinggal cari, nah ini ada logo bagus, oh kita mau print ya, kita tinggal klik, kita save filenya, lalu kita buka filenya di 3D printer, lalu kita print. Seperti itu. Itu sih. Logo Superman juga ada di sini. Ada banyak di sini, banyak yang pakai, memang platform ini bagus banget sih, kalau menurutku. Seperti itu. Ya kan? Bagus. Lucu-lucu. Jadi banyak kreasi ya? Iya, jadi klik search saja. Tapi memang kalau mau petunjuk yang tadi, yang klik learn project. Gitu. Buat belajar dasar-dasarnya dulu gitu, biar Iya, betul. tangannya jago dulu ya? Betul sekali. Nah, ini ada banyak. Oke, apa ada pertanyaan lain? Oke, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Oke. Kalau misalnya nanti memang baru ada muncul pertanyaan baru gitu, bisa juga sih ditanya langsung di grup WhatsApp aja, nanti aku coba sampaikan ke Pak Heli ya, Pak? Iya, boleh, boleh. Oke, gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita sebelum tutup, kita untuk kenang-kenangan kita foto bersama dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lagi bisa open kamera, boleh dibuka dulu aja. Jadi ada muka-mukanya gitu, kelihatan. Nih kayak ada Bu Delvi gitu. Nah, sekarang ada Bu Fani, ya kan? Nah, tuh. Nah, oke, oke, oke. Apa kabar nih semuanya? Yeay. Berkait, Mbak. Banyak orang baru, banyak yang udah lama juga nih. Nih ada, aku sering ketemu Bu Vince. Nih Pak Igede juga lagi. Iya, Pak Gati lagi. Oke, ini udah open kamera semua. Kita take a picture dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi, tolong tunggu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, mungkin sebelum kita tutup hari ini, aku mau share screen lagi yang terakhir. Tunggu dulu ya. Jadi, buat Bapak Ibu guru, terima kasih hari ini atas waktunya. Sudah mau bergabung bersama dengan kita, bersama dengan Pak Heli juga untuk dengerin pengajaran tentang 3D design. Semoga berguna nih. Nanti harus dicoba-coba dulu sih supaya lebih mantap gitu ya Pak Heli ya. Terus untuk Bapak Ibu guru yang mungkin mau bergabung di dalam komunitas kita, bisa juga join di sini, bisa diketik di .bit.ly/gabung-pb atau juga bisa scan di lewat HP dengan QR ini.
Lalu kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru pengen tahu ada kegiatan apa lagi sih atau workshop apa lagi sih yang sedang berjalan, bisa juga dicek di Facebook kita, juga bisa di-follow, atau bisa juga dibuka di itu Instagram yang kalau udah sering-sering buka di Instagram. Paling itu aja sih dari kita. Ditunggu workshop kita yang berikutnya ya. Nanti kita ada di tanggal 29, nanti beritanya akan disebarin lewat media sosial kita, jadi di stay tune terus aja. Terima kasih semua. Selamat hari kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heli. Terima kasih. Sama-sama loh. Terima Ditunggu ya kasih. workshop Bapak Ibu. berikutnya.